Oke Oke, Kak, gak apa-apa. Oke, halo, oke. selamat malam Kak Beta. Halo, halo, selamat Gimana malam. kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Wah, Kamu? alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah saya juga baik Kak. Wah, Kak Beta malam hari ini cantik banget. Ini berkat berkat filter Instagram, mohon maaf ya. Wah, Aku karena luar kamarku gelap biasa. jadi. Tapi aslinya juga Oke. cantik loh sahabat sehat. Oke, gimana nih kita hari ini mau ngomongin 1000 HPK ya? Oke, iya betul banget Kak. Jadi sebelumnya tuh kita juga sempat membahas tentang 1000 HPK ya Kak. Nah, Iya, malam hari ini kita akan kupas tuntas nih, kenapa sih 1000 HPK itu penting dan gimana persiapannya untuk melakukan 1000 HPK. Oke, iya. sebelum kita memasuki ke pembahasan, boleh dong Kak sharing dulu nih untuk kesibukan Kak Beta untuk saat ini apa? Oke, halo semua sahabat sehat. Perkenalkan aku Beta. Aku sebenarnya adalah seorang ibu rumah tangga gitu ya. Tapi aku juga seorang nutritionist karena aku dulu backgroundnya adalah sarjana gizi gitu. Jadi aku adalah seorang nutritionist dan sekarang kesibukan aku selain ngurus anak di rumah, aku juga lagi menjalankan sebuah parenting platform yang namanya Wonderhood.id, Wonderhood Events gitu. Jadi kita Wah, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan parenting dan juga family events gitu. wah luar biasa Wonderhood ya Kak. Wonderhood, ya. Oke, nah mungkin nanti boleh dikepoin ya sahabat chat Instagramnya apakah boleh disebutkan? At Silakan. Wonderhood ID. Oke, silakan sahabat chat yang mau main-main ke Instagramnya karena di sana pasti banyak banget ilmu-ilmu menarik ya Kak. Ya, kita sharing konten-konten yang mudah-mudahan bisa relatable untuk teman-teman yang sudah menjadi parents gitu. Wah luar biasa Kak Beta. Oke Kak, jadi pada malam hari ini kita akan membahas lebih dalam nih tentang 1000 HPK tuh gimana sih supaya maksimal. Nah, mungkin di sini tuh masih ada beberapa sahabat sehat yang belum tahu sebenarnya apa sih itu 1000 HPK. Kemarin kita juga sempat bikin kuis nih Kak di Instagram tentang kepanjangan dari 1000 HPK itu apa. Nah, ternyata masih banyak nih sahabat sehat yang belum tepat menjawabnya. Nah, mungkin Oke, boleh dijawab dari situ terlebih dahulu Kak. Apa sih yang dimaksud oke. dengan 1000 HPK? Oke, jadi memang ini adalah suatu istilah yang mungkin familiar untuk teman-teman yang di bidang kesehatan atau sudah menjadi orang tua gitu, pasti udah familiar lah dengan istilah 1000 HPK ini. Tapi kalau teman-teman yang mungkin bukan dari bidang kesehatan atau belum jadi orang tua, nah ini mungkin masih asing nih istilah 1000 HPK ini. Padahal 1000 HPK ini bukan hanya penting untuk orang-orang tadi gitu ya, bukan hanya penting untuk Hmm. orang tua dan juga orang-orang yang bekerja atau berkecimpung di bidang kesehatan, tapi untuk kita semua gitu. Kenapa? Jadi 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Nah, yang dimaksud itu adalah kepanjangannya gitu ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud dari 1000 hari pertama kehidupan itu tuh kapan sih gitu kan. Nah, jadi banyak juga nih yang persepsi gitu ya bahwa 1000 hari pertama kehidupan oh berarti 365 misalnya itu kan 1 tahun gitu kan. Nah, itu Ah iya sampai benar Kak. 1000 tuh oh sampai Hmm. 1000 itu berarti 2 tahun lebih gitu ya. Sampai hampir 3 tahun lah gitu. Nah, itu bahkan yang sudah menjadi orang tua pun ada yang apa namanya masih salah persepsi seperti itu. Nah, yang dimaksud 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari masa konsepsi, yaitu ketika usia kandungan ibu hamil dimulai selama 9 bulan atau 270 hari kira-kira, ditambah 2 tahun pertama atau 730 hari lah kira-kira gitu. Jadi jumlahnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bukan 1000 hari sejak lahir, tapi sejak konsepsi Hmm. atau dari masa kehamilan gitu. Oke, sahabat sehat. Jadi 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan, bukan 1000 hari pertama kelahiran ya, Kak. Karena Iya, kemarin ada tuh sahabat betul. sehat yang menjawab 1000 hari Iya, iya, pertama iya, 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 kelahiran. iya. Kalau Banyak yang kelahiran mengira, berarti ya setelah iya, lahir ya. Ya. benar-benar. Banyak yang mengira bahwa penting diperhatikannya tuh setelah lahir, tapi tidak melihat sebelumnya tuh seperti apa. Oke, nah perlu Betul. digarisbawahi ya, sahabat sehat. Nah, oke, lanjut Kak. Tadi tentang 1000 HPK. Nah, kenapa sih 1000 hari pertama kehidupan ini penting, Kak?
Iya, karena tadi ya seperti yang aku bilang, bukan hanya penting berarti untuk si ibu dan si anak saja gitu ya, tapi karena itu dimulai sejak masa kehamilan, itu yang harus diperhatikan itu bukan hanya gizi dan kesehatan si anak, tapi juga gizi dan kesehatan si ibu. Dan bukan hanya Oh, ibu sejak hamil saja, tapi dari sebelum kehamilan juga. Jadi semuanya itu hampir semua lapisan masyarakat itu dilibatkan dalam kepentingannya 1000 HPK ini gitu. Jadi kita harus mempersiapkan status gizi hamil, status gizi ibu hamil itu status gizi ibu ya dari sejak dia masih remaja putri gitu. Jadi semenjak hmm, dia menstruasi gitu harus diperhatikan status gizinya supaya dia punya cadangan lemak yang cukup, status gizi yang normal, yang baik, tidak kurang, tidak lebih, dan sehingga itu bisa mendukung kesehatan atau kualitas kesehatannya pada saat masa kehamilan sampai nanti 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Kemudian kenapa sih kok 1000 HPK ini juga penting banget dan udah mulai pemerintah tuh udah mulai menaruh perhatian nih di 1000 hari pertama kehidupan ini karena memang pertumbuhan, perkembangan itu terjadi di 1000 HPK ini sangat pesat gitu. Jadi 80% perkembangan otak itu juga terjadinya di 1000 HPK ini gitu. Jadi oh, kebayangkan oke. itu betapa pentingnya kita untuk memberikan gizi yang cukup, memberikan stimulasi yang cukup, memberikan imunisasi yang harus diberikan supaya ketahanan tubuh anak juga terbentuk gitu kan. Jadi itu memang suatu pendekatan yang luas gitu. Jadi dan dampaknya itu jangka panjang. Jadi kalau ada gangguan-gangguan kognitif, gangguan-gangguan di masa 1000 hari pertama kehidupan ini, sifatnya itu irreversible atau permanen gitu. Gitu. Oke, jadi memang 1000 hari pertama kehidupan ini penting banget ya, dan ternyata nggak hanya diperhatikan pada saat hamil aja ya Kak, tapi pada saat kita remaja nih, di sini mungkin masih banyak Betul. remaja itu harus banget diperhatikan nih kan, Iya, kondisi tubuhnya, kondisi kesehatannya. betul sekali. Oke, nah tadi kan Kakak juga sempat mention bahwa emang 1000 HPK ini penting banget. Nah, 1000 HPK ini apakah menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di masa depan nanti, Kak? Oke, sangat menentukan ya gitu. Jadi jawabannya adalah sangat menentukan. Bisa berpengaruhnya di mana nih gitu? Apakah kalau misalnya nanti setelah misalnya anaknya kurang gizi di masa 1000 hari pertama kehidupan, terus nanti kita kejar kok pas dia udah balita gitu. Um, uh, Takutnya itu terlambat semuanya gitu. Karena tadi perkembangan otak itu terjadi 80% um, di 1000 hari pertama kehidupan ini gitu ya. Yang pertama itu perkembangan otak. Nah nanti perkembangan otak ini uh, jadi kalau misalnya anak yang 1000 HPK ini tumbuh itu kan dia kan membutuhkan dia kan lagi berkembangnya itu belajar berjalan, belajar Mm-mm. bicara, belajar makan, belajar segala macam hal yang banyak banget dan itu semua butuh didukung oleh kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu adalah otak gitu. Kalau misalnya otaknya tidak dapat gizi yang cukup, tidak dapat stimulasi yang cukup sehingga perkembangannya itu terhambat, maka semuanya itu akan terganggu gitu. Perkembangan motoriknya akan terganggu, dia jadi lebih sulit, lebih lama berjalannya, misalnya lebih susah makan, misalnya lebih lama bicaranya. Nah itu tuh semua tuh terpengaruh gitu. Kemudian daya tahan tubuh anak itu juga akan terpengaruh. Nah ini yang jangka pendeknya gitu ya. Nah apabila ini terjadi berkepanjangan terus-menerus, itu dapat menyebabkan mungkin pernah dengar juga gitu ya teman-teman yang namanya stunting atau pendek Nah, atau iya iya kerdil. bener Kak. Yes, Nah, ini lagi sering banget dibicarakan tuh Kak tentang stunting. ya betul gitu. Jadi memang ini adalah dampak dari kekurangan gizi kronis atau kurang gizi dalam jangka yang lama gitu. Jadi misalnya di dalam kehamilan dia sudah tidak mendapat asupan gizi yang cukup, kemudian pas lahir misalnya dia nggak dikasih ASI yang cukup, pas MPASI-MPASI-nya tidak seimbang, tidak lengkap menunya, nah itu bisa menyebabkan kekurangan gizi jangka panjang yang menyebabkan Hmm. ujungnya itu adalah stunting gitu. Nah stunting ini
menyebabkan tadi pergangguan perkembangan otak. Nah, gangguan perkembangan otaknya itu tidak dapat diperbaiki walaupun nanti tingginya, Oke. misalnya Mm-mm. tingginya itu kesusul nih, misalnya dia angka 5 tahun gitu, di 5 tahun Mm. oh dia sudah tidak stunting lagi gitu, dia sudah normal misalnya tingginya. Tapi gangguan kognitif yang terjadi pada saat 1000 HPK dia masih stunting itu nanti tidak akan bisa dikembalikan ke potensi awal Oh. gitu. Jadi sayang banget kan kalau misalnya Mm. kita potensi awalnya misalnya nanti pas sudah dewasa IQ-nya misalnya 120 gitu. Tapi ketika dia pada usia 2 tahun dia dalam keadaan stunting, itu sudah berkurang beberapa belas poin. Nah, nanti kalau di usia 5 tahun dia masih stunting juga, itu dia nanti berkurang lagi IQ-nya gitu terus gitu. Jadi mau dikejar gizinya, mau apa mungkin dari segi daya tahan tubuh dan lain-lain itu mungkin bisa gitu ya diperbaiki, tapi dia tidak akan kembali ke potensi awalnya gitu. Hmm. Itu nah jangka panjangnya Oke. lagi kalau misalnya ini terjadi terus gitu kan, ini kan berhubungan dengan otak ya, nanti dia di sekolah Mm-mm. kemampuannya untuk bersaing, untuk belajar itu menurun. Kemudian setelah dia sekolah, dia kuliah tidak bisa mendapatkan universitas yang bagus. Kemudian ada penelitiannya juga bahwa anak-anak yang stunting itu lebih cenderung untuk putus sekolah atau nilai-nilai di sekolahnya itu jelek gitu. Nah, ini benar ada penelitiannya gitu ya. Jadi memang terbukti sampai ke sana. Nah, nanti kalau misalnya dia sampai dewasa uh, uh, dampaknya pas dia dewasa adalah nanti kualitas hidupnya menurun karena dia tidak mampu bersaing, tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang baik untuk dia, tidak mampu memilih pekerjaannya sesuai dengan minatnya dia. Akhirnya dia ya udah terima aja pekerjaan yang dia dapat, gajinya kecil dan ini berpengaruh pada ekonomi bangsa gitu. Jadi sejauh itu loh pengaruhnya dari 1000 HPK ini ke bawa-bawa ekonomi gitu. Tapi ya ini real Hmm. gitu. Kalau misalnya memang, nah makanya kenapa pemerintah itu memperhatikan menyorot 1000 HPK ya karena memang itu dia fondasi dari membentuk generasi yang lebih baik gitu. Oke, jadi dari 1000 hari pertama kehidupan tuh bener-bener menentukan sampai nanti dia dewasa, sampai terbentuk lagi siklus kehidupan ya Kak. Bahkan ada Betul. dampaknya ke ekonomi negara. Cuma Iya, hanya betul karena banget. 1000 hari pertama kehidupan yang tidak diperhatikan. Wah, Iya, bahaya banget nih, sahabat sehat. Kalau misalnya nggak memperhatikan dari sekarang, itu dampaknya panjang banget, dampak negatifnya. dampaknya Nah, panjang. jadi sekarang udah terjawab ya kenapa 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Iya, gitu. Oke, nah tadi kan Kak Beta sudah menjelaskan ya bahwa kalau misalnya 1000 hari pertama kehidupan ini nggak diperhatikan, itu akan menimbulkan berbagai macam masalah seperti stunting, terus ada pertumbuhan pada otaknya juga melambat. Nah, lalu gimana sih Kak cara mendeteksi dini masalah-masalah tersebut? Mungkin seperti yang tadi disebutkan ada stunting, uh, mulai dari cara berpikir yang lambat. Nah, gimana tuh Kak cara mendeteksi dini supaya mungkin tidak berkelanjutan nih Kak? Oke. Sebenarnya untuk mendeteksi stunting ini sederhana sekali gitu ya. Kan tadi aku sudah bilang bahwa stunting itu adalah disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang gitu. Jadi nggak mungkin anak kita bulan ini gizi baik, terus besok stunting tuh nggak mungkin gitu. Jadi itu Oh, pasti iya. sudah berlangsung lama. Kekurangan gizi yang dibiarkan terus menerus gitu. Jadi dia nanti lama-lama yang misalnya nih ya ditandai itu dengan kalau ibu-ibu nih pasti udah hafal banget nih sama KMS gitu ya. Kan Oh KMS iya. kan ada grafik ya pertumbuhan kan seperti ini Hmm. grafiknya. Nah, kalau nanti grafiknya itu mulai memotong garis standarnya itu kan Hmm. artinya grafiknya sudah mulai menurun dari standarnya. Nah, ini artinya sudah terjadi uh, gagal tumbuh atau growth faltering gitu ya. Jadi berat badannya itu naik, tapi tidak cukup naiknya, atau berat badannya tetap stuck gitu. Nah ini ibu-ibu biasanya kan, aduh bebenya seret nih, bebenya stuck nih. Nah ini adalah tanda-tanda dimana kalau anak ini either dia kekurangan gizinya tidak cukup, atau dia lagi terkena infeksi gitu. Jadi Hmm. biasanya kalau misalnya terkena infeksi, misalnya virus atau bakteri, nah dia itu kebutuhan gizinya itu jadi meningkat gitu. Dia jadi butuh asupan gizi lebih banyak, tapi di waktu yang bersamaan
kemampuan dia untuk menerima makanan itu juga berkurang. Nah, jadi di sini biasanya terjadi penurunan berat badan gitu. Nah, jadi caranya adalah lakukan pengukuran status gizi setiap bulan gitu. Nah, kalau misalnya sudah beberapa bulan nih nggak naik atau misalnya naiknya kurang dari standar, harus diperhatikan dan harus dikonsultasikan ke dokter anaknya. Ada apa nih anak saya gitu? Apa yang harus ditambal gitu supaya ini tidak terjadi terus-menerus gitu. Oke, jadi untuk mendeteksi secara dini, salah satu langkahnya adalah memantau ya Kak, memantau secara rutin pertumbuhan anak Betul. tuh seperti apa. Nah, jadi buat ibu-ibu jangan malas untuk ke posyandu ya, karena Betul itu sekali, penting banget. penting banget, iya. Oke, nah jadi harus dibawa rutin, ditimbang berat badannya, tinggi badannya, biar supaya tahu ya Kak status gizinya tuh seperti apa sih. Nah, dari situ Betul. seperti yang tadi sudah Kak Beta bilang, bisa ketahuan nih apa sih kira-kira potensi penyakit yang ada di anak. Nah, Betul bisa banget. dicegah dengan cara yang simple banget loh, sahabat sehat. Jadi jangan malas untuk memantau status gizi. Iya, nah mungkin selain aku mau nambahin sedikit gitu ya, karena kan tadi 1000 HPK itu bukan hanya anaknya tapi juga ibunya. Nah kalau masalah-masalah di ibunya itu gimana gitu ya, misalnya masalah kehamilan yang beresiko, kemudian masalah menyusui gitu ya. Jadi kalau ini cara mendeteksi dininya, sebenarnya bukan mendeteksi dini, tapi gimana cara mencegah masalah-masalah itu dari terjadi gitu ya. Nah jadi ya caranya adalah pelihara status gizi yang baik gitu ya dari sebelum kita hamil. Jadi kalau teman-teman ada yang lagi mempersiapkan pernikahan, mempersiapkan kehamilan, itu sebaiknya edukasi diri gitu. Apa aja sih yang harus aku persiapkan untuk menjadi ibu hamil dari segi kesehatan, dari segi gizi, berapa kalori sih aku harus makan lebih gitu misalnya di masa kehamilan, di masa menyusui gitu. Mungkin minggu lalu udah sempat dijelasin gitu ya sama Kak Tita gitu ya tentang kebutuhan gizi dari ibu hamil dan ibu menyusui gitu. Jadi terus gimana sih caranya menyusui yang benar gitu. Mungkin memang menyusui itu adalah sesuatu yang alami, tapi menyusui itu tetap perlu dipelajari. Kita tetap butuh ilmu dari menyusui itu gitu. Bagaimana perlekatan yang benar, bagaimana kalau ASI saya seret, bagaimana kalau ASI payudara saya bengkak. Nah, itu kita harus mengedukasi diri supaya ketika itu terjadi kita sudah siap menanganinya gitu. Jadi untuk mencegah hal itu memang seorang ibu dan juga support sistemnya, baik ayahnya maupun orang tuanya, kakek nenek dari si anak, itu memang harus turut berkolaborasi dan mendukung si ibu untuk memberikan yang optimal ke diri ibu dan anaknya gitu. Oke, nah jadi buat ibu-ibu yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan entah kehamilan ataupun persalinan, itu butuh kolaborasi dukungan dari keluarga dan lingkungan ya Kak, karena itu akan Betul. berpengaruh banget sampai nanti melahirkan dan mengasuh anak. Betul sekali. Oke, kita lanjut nih Kak, terkait permasalahan yang biasa terjadi di anak. Biasanya tuh ya Kak, anak tuh suka makannya cuma itu-itu aja gitu. Nah, padahal kan di sini saat masih kecil itu harus dikenalkan oleh banyak aneka ragam makanan. Nah, tapi salah satu permasalahannya adalah bahkan ada gerakan tutup mulut atau yang biasa kita kenal sebagai masalah GTM. Nah, boleh dijelasin tuh Kak, gimana sih kok bisa sampai ada gerakan tutup mulut dan bisa disingkat tuh sampai terkenal itu si GTM ini. Lalu gimana sih cara mengatasi masalah GTM itu? Oke, memang ini adalah masalah yang kayaknya nggak habis-habis gitu ya. Jadi yang pertama kalau misalnya anak GTM gitu ya, ya kita harus perhatikan nih apakah pemberian makannya, cara pemberian makan bukan makanannya loh ya, belum ke makanannya dulu gitu. Cara pemberian makanannya itu sudah baik atau belum gitu. Misalnya dari jadwal dan durasi gitu. Misalnya anak itu makan harus pakai jadwal gitu. Jadi maksudnya sebaiknya ada jeda di antara waktu makan gitu. Nah, kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua adalah kalau anaknya sekarang tidak mau makan, setengah jam lagi ditawarin, setengah jam lagi ditawarin, setengah jam lagi ditawarin, dan yang ditawarin itu biasanya cemilan yang anak-anak suka gitu kan.
Nah, akhirnya pada waktu makan berikutnya anaknya kenyang, masih kenyang gitu kan, karena anak tidak diberi kesempatan untuk mengosongkan dulu lambungnya gitu. Jadi ya anak akan tetap nggak mau makan gitu. Nah, ini adalah yang sering terjadi tuh kayak gini gitu. Dan juga misalnya anaknya nggak mau makan nih, lagi disuapin nggak mau makan misalnya, dan itu ditunggu sampai berjam-jam gitu, jadi sampai 1 jam sampai 2 jam dibujuk-bujuk gitu. Padahal sebisa mungkin kita makan itu dalam 30 menit aja cukup gitu, jadi nggak usah lebih dari 30 menit. Kalau misalnya anaknya tidak mau, ya sudah disudahi saja, tidak apa-apa gitu, tidak usah dipaksa gitu. Jadi silakan tawarkan dengan netral, mamanya nggak usah pakai nari-nari, nyanyi-nyanyi, nggak usah, jadi tawarkan saja dengan netral makanannya. Kemudian kalau anaknya nggak mau, tawarkan sampai kira-kira ya 10-15 menit lah. Kalau misalnya anaknya malah melempar makanan, malah main-mainin makanannya, malah marah, nangis, nah nanti 15 menit ya udah sudahi, kemudian diberinya lagi kapan? Ya 2 jam kemudian gitu. Tujuannya adalah untuk membuat anak bisa peka dengan rasa lapar gitu. Karena kan pasti bayi itu kan insting survivalnya ada gitu kan dari awal gitu. Buktinya kalau dia lapar dia pasti nangis minta nenen, minta susu gitu kan. Nah begitu juga dengan anak yang sudah MPASI gitu. Jadi dan juga jangan malah kalau anak nggak mau makan jangan malah dikasih susu gitu kalau bukan jamnya gitu. Jadi susu itu kan juga makanan buat anak gitu. Jadi sama aja. Jadi ya jadwalnya makan ya makan, jadwalnya susu ya susu gitu. Memang kalau makan itu memang ASI itu memang on demand ya, tapi sebaiknya kalau yang sudah MPASI tetap diberi jadwal karena ASI itu sendiri juga makanan. Jadi kalau misalnya diberikan terlalu dekat dengan waktu makan, anaknya nanti kenyang, keburu kenyang gitu. Gitu. Satu. Kemudian ini agak panjang nih. Iya, silakan Kak. Kemudian kita harus perhatikan suasana makannya gitu ya. Orang tua membentuk suasana makan itu menyenangkan atau menyeramkan atau menyebalkan gitu. Jadi muka mamanya nih kalau misalnya mau makan udah kayak mau makan gak nih dia nih, makan gak gitu. Itu kan anaknya anak itu jadi sangat takut. sensitif. Iya, anak itu sensitif banget gitu. Anak itu bisa menangkap energi kalau misalnya anaknya ibunya lagi menawarkannya dengan misalnya energinya itu maksa atau misalnya marah lagi nggak full gitu ya tangki emosinya gitu, ya itu anak bisa merasakan. Nah itu yang harus diperhatikan oleh orang tua gitu. Kita harus sama-sama oke, kita mau makan nih, aku misalnya me time dulu kemudian kalau udah happy, udah moodnya udah bagus baru kita makan misalnya gitu ya. Terus juga jangan karena anaknya nggak mau makan aku kasih gadget aja deh, aku kasih TV sambil nonton gitu. Nah untuk anak-anak apalagi yang baru belajar makan gitu ya, anak 6 bulan, 8 bulan, di bawah 1 tahun, sebaiknya itu sama sekali tidak ada gitu. Jadi karena anak itu kan lagi belajar ya, anak itu lagi belajar makan. Makan itu sangat kompleks. Makan itu proses yang sangat kompleks, melibatkan ototnya dia, otot mulut, otot rahang, tangannya dia, kemudian ada dia mau merasakan dan lain-lain, melibatkan indranya dia, penciuman, penglihatan, pengecap, semua dipakai, pendengaran gitu ya. Kalau kenapa anak suka banget makan kerupuk misalnya, mungkin karena dia tertarik sama suaranya, kres gitu ya. Jadi semua indranya tuh dipakai, kemudian sama otaknya itu juga dipakai gitu ya. Ketika dia melihat suatu makanan, dia harus memproses dulu. Oh ini makanan baru buat saya, ini benda asing buat saya gitu. Jadi yang terakhir, makanya ini masuk ke yang terakhir, orang tua harus sebisa mungkin mengatur ekspektasi dan menghargai proses anak belajar makan. Jadi kita harus menyadari bahwa proses makan buat anak itu tuh bukan hal yang simple, bukan hal yang kayak orang dewasa tinggal, oh aku suka ini, aku makan, aku pilih, aku masukin makanannya kelar gitu, nggak kayak gitu. Tapi bahkan berada di dalam satu ruangan dengan makanan, menerima si makanan itu, kemudian dari baunya, dari bentuknya, dari teksturnya, anak itu merasakan semuanya gitu. Jadi kalau kita tahu itu, orang tua tahu itu, kita akan jauh lebih menghargai proses makannya si anak gitu ya. Jadi, oh dia lagi belajar ini. Malah kita jadi notice hal-hal kecil yang
anak tuh lagi lalui gitu ya. Oh dia lagi ngecap nih, lagi nyium-nyium, lagi jilat-jilat. Oh itu berarti dia udah bagus banget nih, dia tahapan Sedang makannya proses tuh belajar ya Kak. betul sekali gitu. Jadi ya itu tadi ya, selain aturan-aturan itu tadi, ya ekspektasi orang tua juga perlu disesuaikan gitu. Oke, sahabat sehat. Jadi itu tadi udah dapet tips ya tentang mengatasi gerakan tutup mulut. Nah, mungkin banyak banget nih ibu-ibu di sini yang mengalami hal ini. Anaknya nggak mau makan, terus maunya tutup mulut aja, nggak mau yang ini, nggak mau yang itu. Banyak banget pasti tantangannya ya, Kak. Nah, tapi Iya, tadi Kak Beta sudah menjelaskan tips-tipsnya, jadi boleh dicoba di rumah untuk diterapkan ke anaknya. iya betul. Oke. Oke, Kak Beta, kita lanjut nih, Kak. Ya, Ngomongin tentang kebutuhan gizi. Nah, di masa pertumbuhan itu kan butuh banget gizinya ya, Kak. Jadi harus tercukupi nih kebutuhan gizinya. Nah, tapi kebanyakan anak-anak tuh masih banyak yang nggak suka makan sayur dan buah. Padahal sayur dan buah ini penting banget untuk masa pertumbuhannya. ya. Nah, kenapa sih, Kak, bisa timbul seperti itu dan gimana cara alternatif untuk kita memberikan asupan sayur dan buah supaya mereka tuh bisa terbiasa dan bisa senang untuk mengkonsumsi tersebut. Oke, oke. Jadi kalau misalnya kita perhatiin gitu ya, sayur dan buah itu dari segi tekstur, warna, rasa, semuanya dia tuh beragam banget kan gitu. Beda sama kalau misalnya kita makan nasi, sama kentang, sama mie, itu ya rasanya gitu aja, tawar gitu kan. Tinggal kita mau bumbuin apa ya rasanya jadi kayak gitu. Daging ikan, daging ayam, daging sapi gitu ya. Itu kan ya rasanya ya daging gitu. Mungkin beda-beda tekstur sedikit, cuman rasanya tuh nggak terlalu menonjol lah gitu. Nah, beda sama buah dan sayur. Nah, buah dan sayur itu memiliki tekstur, warna, dan rasa yang beragam sekali gitu. Sehingga kalau kita mengenalkan anak buah ini dan buah ini, ya itu buat anak two completely different things gitu. Jadi kayak dua-duanya merupakan hal baru. Dia nggak tahu apakah ini sama-sama buah gitu. Nah, caranya gimana? Sebenarnya aku mau info dulu bahwa kalau di 1000 hari pertama kehidupan atau di masa MPASI ya, karena kan sampai 2 tahun kan anak masih MPASI, itu buah dan sayur sifatnya tuh diperkenalkan. Maksudnya belum diberikan sebanyak kita memberikan orang dewasa gitu ya, karena jadi tapi tetap harus diberikan. Nah, ini catatan penting gitu. Tetap harus diberikan buat apa? Untuk membiasakan lidah anak dan juga indranya anak untuk makan makanan buah dan sayur tadi gitu. Jadi walaupun sifatnya diperkenalkan, diberikan dalam jumlah sedikit, harus tetap diberikan gitu. Nah, gimana caranya jadi bikin anak suka sayur gitu? Ini sebenarnya pengalaman aku juga gitu ya, mengenalkan anakku dengan sayur-sayuran. Dia kan karena itu tadi, karena selama 1000 hari pertama karena sampai 2 tahun pertama itu dia biasanya MPASI-nya juga sayurnya digabung. Jadi ketika di atas 2 tahun, aku mulai memperkenalkan dia sayur yang utuh gitu, buah yang utuh. Jadi kalau buah dia udah dari MPASI udah makan ya, karena kan kalau buah-buahan tuh biasanya lebih mudah diterima anak karena rasanya manis. Tapi kalau misalnya sayur tuh kadang-kadang rada susah karena teksturnya krenyes, tapi bukan krenyes gorengan gitu ya. Iya, Terus dan nggak manis ada ya, Kak. nggak manis, langu, ada yang langu gitu-gitu kan. Jadi memang butuh penyesuaian lebih. Nah, caranya biasanya yang orang tua sering klaim anakku nggak mau makan sayur gitu. Padahal si orang tua ini, si ibu ini atau si ayah ini baru mengenalkan si sayur ini itu misalnya dikenalkan hanya 3 kali saja, terus langsung mengklaim bahwa anaknya tidak suka ini. Anakku nggak suka wortel karena aku udah tawarin 3 kali, aku udah tawarin tapi dia nggak mau terus gitu. Padahal untuk anak-anak itu sebaiknya satu jenis makanan itu ditawarkan sebanyak 10 sampai 15 kali sampai anak itu bisa menentukan preferensinya gitu. Jadi kalau misalnya kita nawarin, dan itu bukannya hanya sayur saja ya, tapi setiap jenis sayuran. Jadi ya kalau mau anaknya suka buncis ya harus dikenalin minimal 10 kali, 15 kali. Kalau mau anaknya suka brokoli ya 10 kali, 15 kali gitu. Jadi intinya jangan menyerah terlalu cepat lah gitu. Jadi bisa jadi udah 7 kali anaknya nggak mau, tapi ternyata di kali ke-9 anaknya mau gitu kan, mau nyoba. Nah, terus
selain mengenalkan 10 sampai 15 kali, yang kedua adalah tidak memaksa. Jadi jangan sampai orang tua itu maksa anak makan sayur atau buah gitu, karena nanti memori yang didapat dari si pengenalan sayur dan buah ini jadi memori buruk kan gitu. Jadi aku jadi makin gak suka nih sama sayur ini gitu. Jadi jangan sampai dipaksa. Kemudian ini trik yang aku lakukan juga gitu ya sama anakku, yaitu jangan diselipin jangan malah disembunyiin. Biasanya kalau misalnya anak-anak nggak mau makan wortel, ibunya dipotong kecil-kecil banget gitu ya, terus supaya anaknya mau. Sebenarnya nggak apa-apa, supaya tetap masuk gitu ya, tapi usahakan tetap disediakan dalam wujud aslinya, dalam bentuk aslinya, dipotong-potong yang masih terlihat wortelnya gitu ya, itu tetap ada di piring anak. Anak tuh tetap bisa melihat gitu. Jadi anak itu terbiasa kan, tadi kan step dari makan kan juga ada bahwa dia menerima dulu makanannya nih ada di piring dia gitu kan. Sebelum dia memutuskan untuk dia mau makan itu, ya dia terbiasa dulu lah melihat ada di piringnya. Oh ternyata bunda atau mama itu selalu kalau aku makan selalu pasti ada sayurnya gitu. Dan diceritain kan sama ibunya, oh ini hari ini makan sayurnya brokoli, hari ini makan sayurnya buncis, hari ini makan sayurnya wortel. Jadi dia tahu jenis-jenis sayuran. Oh ternyata setiap kali aku makan ada ya sayur dan buah gitu. Aku mau coba deh nanti setelah kali keberapa gitu. Jadi memang sebisa mungkin kita tetap harus taruh terus tuh di piringnya secara utuh gitu ya, atau dipotong-potong yang masih terlihat wujudnya gitu. Gitu sih paling. Wah, luar biasa tips-tipsnya Kak Beta. Oh, jadi kalau misalnya anak gak suka sayur, itu lebih baik memang jangan diumpetin ya Kak, tapi coba kita bujuk dan terus terang lah kita perkenalkan lagi ya. Kita perkenalkan. Karena memang sering banget sih Kak, orang tua tuh memberi makan anaknya disembunyiin nih, dipotong kecil-kecil, terus mungkin juga diiris tipis-tipis gitu. Dengan tujuannya supaya dapat mengonsumsi sayur, tapi ternyata itu tidak dianjurkan ya Kak. Lebih baik memang kita coba terus terang. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya ya udah gitu diiris tipis-tipis, jadi nasi goreng atau dijadiin bakwan, tapi tetap disajikan dalam bentuk utuhnya misalnya gitu. Jadi anak tahu kalau misalnya dia tetap harus makan sayur, tapi dalam waktu yang bersamaan si yang diiris tipis-tipis atau dipotong kecil-kecil itu juga masuk gitu ya. Terus tadi yang aku kelupaan tipsnya juga, sebisa mungkin misalnya anak dilibatkan dalam proses masak gitu. Jadi anak itu tahu loh bentuk si sayur-sayuran ini, atau anak dibelikan buku tentang sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini juga sangat berpengaruh gitu ya. Aku punya teman juga yang dia anaknya nggak mau makan sayur, terus dia ada buku cerita yang menceritakan anak tidak suka sayur dan akhirnya dia mencoba sayur terus enak gitu, dan akhirnya anaknya mau gitu. Jadi memang anak itu harus mungkin bisa diperkenalkannya nggak hanya pada waktu makan aja, tapi juga pada kesehariannya dia gitu. Karena itu kalau misalnya anak misalnya ditempel nih tembok, oh ini ada wortel, ada buncis, ada kangkung, ada bayam gitu ya. Jadi anak itu seperti dunianya itu jadi oh nggak asing lah gitu sayuran dan buah-buahan buat dia gitu. Jadi itu juga sangat membantu gitu. Oke, jadi itu ya sahabat sehat beberapa tips mungkin untuk anaknya yang nggak suka makan buah sayur bisa dicoba, karena tadi sepertinya menarik ya Kak, kita mulai dari pengenalan dulu, kita benar-benar kenalin berkali-kali, bahkan tadi dianjurkan coba terus sampai 10 kali, 15 kali sampai anak itu mau. Jadi untuk para mom, sahabat sehat, jangan nyerah untuk memperkenalkan buah dan sayur, karena kita tahu bahwa memang manfaatnya itu banyak banget. Jadi jangan nyerah dan tetap semangat supaya nanti anak-anak kita bisa tumbuh dengan sehat. Iya, betul. Oke, Kak Beta, ini tadi udah ada beberapa pertanyaan nih dari sahabat sehat. Jadi kita akan lanjut ke Q&A. Nah, sebelum kita lanjut ke Q&A, pemberitahuan nih untuk sahabat sehat. Jadi nanti akan ada satu penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah paket imun booster. Nah, jadi siapkan pertanyaan terbaiknya. Nanti akan Kak Beta pilih siapa nih yang akan menjadi pemenangnya.
Oke. Oke, tadi sudah ada pertanyaan, akan saya bantu bacakan ya, Kak. Oke. Oke, Kebetulan nih dari aku nggak bisa baca. oke, Kak. Oke, pertanyaan yang pertama dari Ibu Niasti. Ketika anak pertama kali MPASI, baiknya jenis makanan seperti apa yang diberikan untuk anak? Nah, silakan, Kak. Oke, nah ini bagus ya pertanyaannya. Jadi memang masih ada ya. Sebenarnya sih udah mulai Mm-mm. sedikit sih yang mispersepsi seperti ini. Jadi memang ada banyak sekali teori-teori yang menganjurkan beda-beda gitu. Ada yang pertama ada yang makanan tunggal gitu. Ada yang hanya pure sayur dan buah saja gitu ya. Nah sebenarnya yang dianjurkan adalah menu lengkap. Jadi sejak hari pertama MPASI, anak sudah diberikan menu lengkap atau ya lengkap kandungan gizinya gitu ya. Ada karbohidrat, ada sumber protein hewani, ada sayur atau buah dalam dengan jumlah yang diperkenalkan gitu ya. Kemudian ada lemak gitu. Jadi lemak itu wajib ada pada MPASI gitu. Jadi ya terserah apa aja gitu. Boleh kentang sama ati sama wortel terus dikasih santan misalnya, boleh nasi dan ayam, kemudian apa bayam gitu ya, terus dikasih minyak atau misalnya mentega yang tawar gitu ya. Hmm. Nah ini pokoknya lengkap gitu, harus ada semuanya. Jadi nggak ada tuh menu tunggal, karena menu tunggal itu anak tidak mendapatkan gizi yang lengkap, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan dari si anak tadi gitu ya. Jadi apa namanya, kalau misalnya anaknya dikasihnya cuman apalagi yang cuman sayur atau buah doang gitu, anak itu apa namanya butuh. Jadi sampai usia 6 bulan anak itu cadangan zat besinya masih ada dari pas dia hamil gitu, pas dia lagi dalam kandungan, maksudnya lagi di dalam kandungan. Tapi di usia 6 bulan itu dia udah habis tuh cadangannya. Jadi dan ASI itu kandungan zat besinya itu sangat sedikit gitu. Jadi harus dipenuhi dengan MPASI tadi, MPASI yang kaya zat besi. Nah, makanan-makanan yang kaya zat besi itu apa gitu kan? Ada protein hewani. Protein hewani itu zat besinya itu tinggi dan mudah diserap oleh tubuh gitu. Selain itu ada juga sayuran seperti bayam gitu misalnya. Tapi karena sayuran itu diberikan hanya sedikit di MPASI, jadi sebaiknya carinya itu dari sumber protein hewani gitu. Karena memang sumber protein hewani itu zat besinya ada zat besi namanya hem dan non hem. Nah kalau zat besi hem itu dia mudah diserap oleh tubuh, yaitu adanya di sumber-sumber hewani. Kalau misalnya apa namanya daging-dagingan ya, daging sapi, daging ayam, daging ikan, daging bebek, daging kambing itu tinggi zat besi. Tapi kalau misalnya sayur-sayuran itu zat besinya non hem, dia sulit diserap oleh tubuh, dan buat anak-anak itu tidak dianjurkan diberikan dalam jumlah banyak. Jadi tidak akan tercukupi tuh kalau dari sayur aja gitu. Oke, jadi sudah terjawab ya Ibu Niasti bahwa untuk makanan pertama kali itu jangan hanya makanan tunggal ya Kak, tapi coba So, dikenalkan dengan makanan yang aneka ragam yang pastinya sesuai dengan gizi seimbang supaya kebutuhan gizi anak terpenuhi. betul. Dan juga jangan lupa teksturnya kental ya. Jadi bukan bubur yang cair, walaupun dia komposisinya udah lengkap, tapi pastikan buburnya itu kental. Jadi kalau diangkat pakai sendok, itu dia nggak mudah jatuh gitu. Nah itu tekstur yang tepat gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan, akan saya bantu bacakan. Cara membantu anak mengurangi konsumsi sulfur yang lebih banyak ketimbang nasi itu gimana, Kak? Nah, ini sering banget pas terjadi. Jadi gimana tuh, Kak, cara penentuannya? Iya, pertama orang tuanya harus sadar dulu bahwa anak itu perlu
mendapatkan selain zat gizinya, kalau dari makanan itu dia stimulasi yang didapatkan dari kegiatan makan itu banyak sekali gitu ya. Seperti yang tadi aku udah sampaikan bahwa kalau di kegiatan makan itu anak melibatkan otak, otot dan indranya sehingga yang dia terima stimulasinya itu banyak sekali gitu. Jadi kalau misalnya, jadi orang tua tuh harus paham itu dulu, harus paham pentingnya anak makan gitu, bahwa oke kok aku misalnya susu formulanya udah ini kok udah apa namanya udah lengkap kok gizinya gitu, tapi nanti sampai kapan kita mau kasih susu formula terus gitu kan, sampai anak umur berapa gitu. Nah ini yang harus diperhatikan gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya anak tidak kita stimulasi dengan berbagai makanan, tidak kita ajarkan caranya makan sendiri, caranya menerima banyak makanan gitu. Jadi orang tua harus pahami itu dulu. Yang kedua ya take action, harus dikurangi tapi secara bertahap gitu. Jadi karena anak kan sudah terbiasa gitu ya dengan susu. Jadi saya ini mungkin mesti dikonsultasikan lagi gitu ya ke dokter anaknya atau ke tenaga kesehatan yang menangani anak ini gitu. Apakah memang harus dikurangi perlahan-lahan atau sebaiknya anak ini langsung aja ditentukan aja apa namanya takaran yang pas gitu ya, dan jadwalnya dan disesuaikan dengan jadwal makannya gitu. Nah aku nggak tahu ini usia anaknya berapa, tapi sebisa mungkin kalau anaknya sudah usia di atas 1 tahun itu memang harus makan 3 kali sehari gitu. Jadi dia harus sudah makan bareng-bareng sama keluarga. Nah kalau misalnya di bawah 1 tahun gitu ya, ya itu mungkin bisa lebih dikurangi sedikit-sedikit, kemudian diperkenalkan terus, dan harus yaitu tadi ya menerapkan aturan makan tadi, apa namanya dibuatkan jadwalnya, diperhatikan jam pemberian susunya supaya tidak terlalu dekat dengan makan. Jadi mungkin dari si jadwal dan durasinya sendiri mungkin belum diperhatikan gitu. Jadi makanya si anak ini susah menerima makanan biasa karena dia sudah kalau lapar dia dapatnya susu gitu. Jadi itu dia yang harus kita apa namanya biasakan gitu ya. Kalau dia lapar, tawarinnya coba deh makanan. Tawarinnya apa namanya buah-buahan deh, tawarin apa namanya makanan real gitu ya. Jadi dia juga terbiasa dengan makanan gitu. Oke, jadi ketika anak sudah mulai 1 tahun itu sudah bisa ya Kak diberikan makanan biasa. Nah pastinya makanan ini juga harus sesuai dengan gizi seimbang. Dan tadi sudah disebutkan bahwa buah dan sayur itu penting banget. Jadi nanti boleh dicoba untuk memperkenalkan buah sayur supaya anak terbiasa ya Kak. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Ibu Delia. Kalau terjadi obesitas pada anak dipengaruhi dari asupannya selama 1000 HPK juga kah? Nah, jadi gimana nih Kak? Apakah ada kaitannya 1000 HPK dan juga obesitas? Oke. Jadi kan masalah gizi itu ada banyak ya gitu. Nah perlu diperhatikan juga apakah tinggi badannya itu sesuai gitu. Jadi ada anak yang jadi stunting itu dia kan pendek ya, tapi dia tuh tidak kurus. Nah jadi kalau misalnya kita perhatikan nih anak-anak yang stunting, dia tuh kelihatannya normal-normal aja, tapi ternyata ketika diukur dia lebih pendek dari anak-anak seusianya. Jadi itu yang harus dilihat pertama gitu, apakah tinggi badan anak ini normal atau tidak. Kalau misalnya tidak normal, ya artinya itu yang harus dikonsultasikan gitu ya. Kemudian obesitas itu ya apa namanya tergantung usianya anaknya berapa ya, aku nggak tahu. Kalau misalnya di 1000 HPK itu ya anak itu tidak diberikan makan beda sama orang dewasa. Kalau orang dewasa itu kita makan berdasarkan kebutuhan kalori kita, dan kalori kita itu dihitung berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Kalau misalnya anak-anak diberikan sesuai dengan kebutuhannya, karena kebutuhan dia itu masih banyak sekali gitu ya. Misalnya kebutuhan untuk otak, dan itu memerlukan memang lemak yang banyak. Jadi kalau masih anak-anak, masih masa pertumbuhan, apalagi di 1000 hari pertama kehidupan, jangan dikurangin makannya kalau tidak sesuai gitu ya. Maksudnya kalau sudah sesuai kalorinya gitu, maksudnya jenisnya. Nah yang harus diperhatikan lagi berikutnya, komposisi dari makanannya itu dia makan apa
gitu. Misalnya oke, kita harus makan banyak nih gitu, tapi makanannya apa gitu, apakah menunya menu lengkap, apakah kebanyakan makan minum minum dan makan gula gitu. Ini bahaya banget untuk anak-anak di bawah 1 tahun, di bawah 2 tahun gitu ya. Sebaiknya jangan diberikan terlalu banyak cemilan-cemilan yang manis dan juga asin gitu ya, karena ibaratnya anak nih mendapatkan kalori yang banyak, tapi kualitas dari gizinya itu sendiri tuh nggak terpenuhi gitu. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, anak itu misalnya butuh vitamin, butuh mineral seperti zat besi, zinc, dan lain-lain. Tapi ketika dia makan makanan yang tinggi kalori tapi rendah zat gizi, itu ya dia tidak akan mendapatkan mikronutrien yang dia butuhkan, tapi dapatnya kalorinya jadi berlebih. Nah, ini yang bisa menyebabkan obesitas. Kemudian kalau lagi makan, diperhatikan nih sambil ngapain. Apakah dia konsentrasi dengan makanannya, atau dia terdistraksi dengan gadget kah, atau TV kah gitu ya. Karena ini sangat berpengaruh juga gitu terhadap sinyal kenyangnya si anak. Kalau misalnya anak sudah dibiasakan dari kecil untuk makan sambil menonton TV atau gadget, itu dia tidak makan secara sadar, atau ya udah dia makan aja, mamah nyuapin aku ya aku tinggal mangap aja sampai makanannya habis. Bahkan kalau orang tua kan biasanya seneng ya kalau anaknya nambah gitu, ibunya main nambah-nambahin aja padahal sebenarnya anaknya udah kenyang, tapi karena dia terdistraksi jadi anaknya tidak bisa merasakan kalau aku sudah kenyang gitu. Kita tidak bisa mengajarkan anak anak tidak bisa belajar sendiri rasa kenyangnya gitu. Jadi itu sih poin-poin yang perlu diperhatikan ya.